Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Noval Firmansyah dengan NIM 2022054 dari Prodi Arsitektur ITN Malang. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang Masjid Jami Agung Malang, yaitu pelajaran pengantar arsitektur dengan dosen pembimbing Bapak Insinyur Budi Fatoni MTA. Selamat menyaksikan. Masjid Agung Jami Malang didirikan pada tahun 1890 Masehi dengan luas sekitar 3.000 meter dan berada di atas tanah bermenen atau tanah negara. Masjid ini dibangun dalam dua tahap. Tahap pertama dibangun pada tahun 1890 Masehi dan tahap kedua pada tanggal 15 Maret 1903 yang kemudian selesai pada tanggal 13 September 1903. Berstruktur baja dengan atap tajuk tumpang dua dan sampai saat ini bangunan asli itu masih dipertahankan keberadaannya. Masjid Jami merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang, berada di sisi barat alun-alun Kota Malang. Untuk jalur memasuki masjid ada dua jalur, yaitu dari depan atau dari belakang, yaitu pemukiman warga. Sebelum memasuki masjid, kita berwudu yang tempat wudunya terdapat di lantai paling bawah masjid ini. Kemudian kita memasuki masjid ini dengan hawa dan suasana terasa berbeda dari biasanya. Perbedaan bahan bangunan di masjid ini sangat terasa ketika memasukinya. Bahan kayu jati pada tiang memberikan kesan hangat untuk Kota Malang yang dingin ini. Untuk tempat sholat pria dan wanita dibagi menjadi dua tempat. Untuk laki-laki berada di bagian utama masjid dan wanita di sisi utara masjid, begitu juga tempat wudhunya. Sekarang kita memasuki teori bagian bentuk Masjid Agung Jami Malang. Total ada 4 lantai pada masjid ini yang pada dasarnya seluruh bagian bangunan Masjid Agung Jami Malang mulai batas suci adalah sakral. Hal ini tersirat dengan adanya perbedaan peil lantai yang terlihat mencolok, di mana bagian lantai bangunan yang sakral kurang lebih 105 cm dari muka tanah bangunan di sekitarnya. Di bagian mihrab atau tempat imam lebih sakral lagi. Hal ini tersirat dengan peninggian peil lantai pada bagian tersebut. Bahkan sampai sekarang di belakang mihrab masih ada beberapa makam leluhur pendiri masjid. Dan juga masjid ini ditopang oleh 4 suku guru utama yang terbuat dari kayu jati dan 20 tiang yang bentuknya dibuat mirip dengan 4 kolom itu. Dibangun dengan penuh tirakat dan keikhlasan para pendirinya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 20 tiang di bagian dalam masjid yang menggambarkan sifat wajib Allah, sementara 4 tiang besar sebagai sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu sidik atau benar, amanah atau dapat dipercaya, fatona atau bijaksana, dan tablik atau menyampaikan. Ditinjau dari bentuknya, Masjid Agung Jami Malang mempunyai dua gaya arsitektur, yaitu arsitektur Jawa dan arsitektur Arab. Gaya arsitektur Jawa terlihat dari bentuk atap masjid, bangunan lama yang berbentuk tajuk. Sedangkan gaya arsitektur Arab terlihat dari bentuk kubah pada menara masjid dan juga konstruksi lengkung pada bidang-bidang, bukaan pintu dan jendela. Dan terdapat juga taman kanak-kanak yang menyatu di bagian belakang masjid. Studio, radio, dan perpustakaan terdapat di lantai 2 masjid. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan Masjid Jami ini memiliki 3 aspek, yaitu aspek keindahan, aspek fungsi, dan aspek kekokohan. Demikian studi kasus saya tentang Masjid Jami Malang. Apabila ada salah kata atau kurang-kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Ardiansyah, NIM 2022017, Prodi Arsitektur, dosen pembimbing Pak Budi Fationo. Taman Ismail Marzuki. Taman Ismail Marzuki dirancang sebagai pusat kesenian Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin tanggal 10 November 1968 dan merupakan babak baru dalam berkesenian kala itu. Mimpi para seniman di era tahun 50-an untuk memiliki wadah berkesenian tertuang sudah dengan dibangunnya teater terbuka, teater tertutup, teater arena, dan ruang pameran. Pusat kesenian tim merupakan wajah kerja kreatif bagi para seniman dan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya dalam memelihara, mengembangkan, dan mengarahkan kehidupan berkesenian dalam arti yang luas-luasnya. Pengertian gedung teater. 1. Gedung teater sering diartikan sebagai sebuah bangunannya secara khusus disesuaikan dengan representasi dramatis, opera, atau spektakuler, sebuah rumah bermain menurut Jewel. Yang kedua adalah teater adalah bangunan pertunjukan sandiwara yang dimainkan di atas panggung dan disaksikan oleh penonton menurut Santosa. Diartikan sebagai elektronik, komputer, dan sejenisnya. Sedangkan dalam arsitektur heritage diartikan sebagai satu aliran gaya arsitektur yang mengarah pada gerakan arsitektur modern yang menonjolkan struktur dan teknologi suatu bangunan. Bangunan heritage lebih mempresentasikan teknologi dalam karakter fungturistiknya dari sekedar menggunakan teknologi dan seefisien mungkin. Struktur dan utilitas yang diekspos merupakan karakter yang paling menonjol dari arsitektur heritage menurut Davies. Yang kedua adalah arsitektur heritage menurut Carlos dalam buku The Battle of Heritage, Great Building with Great Fall. Menggunakan elemen-elemen struktural yang sangat dominan dengan penggunaan material pabrikasi pada elemen interior, eksterior, maupun struktur dan utilitas bangunannya. Penggunaan arsitektur heritage dimaksudkan untuk menampilkan unsur-unsur teknik bangunan, kemudian diekspos di mana hasil aplikasinya menjadi suatu keunikan dari bangunan yang dimaksud. Penerapan konsep arsitektur heritage. Yang pertama adalah expressive power of struktur, spesialis style struktur. Pengeksposan struktur gedung teater Jakarta terdapat pada tampak depan bangunan, di mana memberikan kesan kokoh pada bangunan. Yang kedua, colorful shiny metal plate painted in bright color. Warna pada fasad gedung teater Jakarta merupakan asli dari material besi dan baja, yaitu warna silver metallic. Yang ketiga, advanced material and lightweight feel free of tensile member. Material yang digunakan pada gedung teater Jakarta pada dinding kaca asimat clear dan panasap hijau spider glass menggunakan sistem iris composite aluminium, warna campage metallic aluminium, frame pintu frameless fitting, bungkus kolom beton precast, dan atap tecu patina dan tecu sim. Selanjutnya yang keempat yaitu long span building. Superhead Teater Jakarta memiliki ruang teater dengan kapasitas 1.200, di mana struktur bentang lebar yang digunakan adalah struktur terus. Yang terakhir atau yang kelima, split of edge architecture with different style. Untuk bangunan teater Jakarta yang berbeda dari bangunan di sekitarnya, membuat gedung teater Jakarta memiliki keunikan. Oke. Penerapan konsep arsitektur Vitruvius. Yang pertama, firmitas atau kekuatan terdapat pada kolom di bagian tengah yang menopang sebagian struktur atap. Yang kedua, utilitas atau fungsionalitas. Bangunan ini merupakan salah satu teater yang sering mengadakan acara atau event. Yang terakhir, yang ketiga, venusitas atau keindahan. Bangunan ini terdapat pada fasad atau tampak bangunan dengan menyerupai bagian kapal.
Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki sebagai salah satu ikon Jakarta memiliki beberapa poin dari konsep arsitektur heritage seperti tereksposnya struktur bangunan, warna yang mengkilap, penggunaan material seperti kaca dan besi, penggunaan struktur bangunan, bentang lebar, serta bentuk yang unik dan berbeda dari sekitarnya. Sekian dari saya, Dika Arduansyah. Terima kasih.